Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan pelajari materi kimia terkait hukum dasar kimia. Nah teman-teman, hukum dasar kimia ini nanti akan ada 5 hukum ya. Hari ini kita akan pelajari terkait hukum Lavoisier. Nah teman-teman, untuk hukum Lavoisier itu sendiri kita sebut juga dengan hukum kekekalan massa. Maka di sini nanti yang kita kaji adalah bagaimana suatu massa di dalam reaksi. Nah teman-teman, bunyi hukum Lavoisier yaitu sebagai berikut. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah teman-teman, karena bicara tentang hukum kekekalan massa, maka massa ini tidak ada perubahan baik sebelum maupun sesudah reaksi. Nah teman-teman, mari kita kaji reaksi seperti apa yang berlaku hukum kekekalan massa ini. Contohnya kita lihat dulu apakah reaksi pembakaran kertas itu berlaku hukum kekekalan massa. Nah teman-teman, pertanyaannya ketika kita membakar kertas, apakah massa kertas sebelum dibakar akan sama dengan massa dari abu yang dihasilkan pada pembakaran tersebut? Nah jawabannya tidak ya teman-teman, karena pada pembakaran kertas selain menghasilkan abu juga menghasilkan karbon dioksida. Maka teman-teman, untuk reaksi terbuka seperti pembakaran kertas ini tidak berlaku hukum kekekalan massa. Maka untuk hukum kekekalan massa itu sendiri hanya berlaku untuk reaksi yang terjadi pada sistem tertutup. Maksudnya adalah pada reaksi yang tidak terjadi perpindahan kalor dan juga tidak terjadi perpindahan materi. Maka untuk sistem tertutup ini, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah teman-teman, sekarang kita kaji dulu bagaimana hukum Lavoisier ini berlaku dalam reaksi kimia. Di dalam reaksi kimia itu sendiri kita kenal yang namanya pertama adalah reaktan ya teman-teman. Maka reaktan ini nanti kita sebutnya sebagai massa zat sebelum reaksi. Dia kan berada di bagian kiri tanda panah ya teman-teman. Maka ini kita jadikan sebagai massa zat sebelum reaksi. Lalu selain reaktan kita kenal juga sebagai produk. Produk ini adalah hasil dari reaksi yang terjadi pada reaktan. Maka kita sebutnya sebagai massa zat sesudah reaksi. Nah teman-teman, dia biasanya berada pada kanan tanda panah ya. Nah kita lihat contoh di sini. Misal kita reaksikan 4 gram gas hidrogen yang habis bereaksi dengan 32 gram gas oksigen. Lalu pertanyaannya, berapakah massa air yang terbentuk? Nah teman-teman, kita kaji dulu apakah reaksi ini berlaku hukum Lavoisier atau tidak. Yang pertama kita tentukan dulu di dalam reaksi ini yang manakah yang menjadi reaktan dan yang manakah yang menjadi produk. Ingat tadi reaksi ini berlangsung dari 4 gram gas hidrogen yang bereaksi dengan oksigen ya. Maka kita tulis dulu reaksinya. Hidrogen yaitu H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan H2O. Nah, di mana pada reaksi ini H2 digunakan sebanyak 4 gram lalu direaksikan dengan 32 gram oksigen. Nah, teman-teman, di sini tidak dicantumkan reaksi ini berlaku pada sistem tertutup atau sistem terbuka. Maka, teman-teman, untuk mengamati reaksi ini berlaku hukum Lavoisier atau tidak, ada satu syarat yang perlu kita lihat di dalam reaksi ini. Di mana hukum Lavoisier itu berlaku jika reaksi tersebut habis bereaksi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah perbandingan massa yang bereaksi pada reaksi tersebut harus sama dengan perbandingan koefisien dari senyawa yang dihasilkan. Maka kita lihat lagi di sini, reaksinya tadi adalah H2 plus O2 menghasilkan H2O. Yang kita kaji di sini adalah apakah perbandingan massa 4 gram berbanding 32 gram ini sama dengan perbandingan koefisien yang ada di H2O. Nah, kita kaji sama-sama ya. Pertama, di sini kita lihat dulu perbandingan koefisien pada H2O. Nah, berarti kan perbandingan koefisiennya adalah 2 dikali ARH berbanding 1 dikali ARO. Nah, ARH di sini sama dengan 1, maka 2 dikali 1 berbanding 1 dikali ARO-nya 16 ya, berarti 1 dikali 16. Maka diperoleh 2 berbanding 16. 2 berbanding 16 ini sama dengan 1 berbanding 8 ya. Nah, kita lihat di sini perbandingan H2 dan O2 itu sama dengan 4 berbanding 32.
Maka di sini sama ya, 4/32 itu sama dengan 1/8. Nah, kalau sama seperti ini maka berlaku hukum Lavoisier, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, di sini massa zat sebelum reaksi adalah 4 gram ditambah 32 gram berarti sama dengan 36 gram. Maka massa zat hasil reaksi juga akan sama, yaitu 36 gram. Berarti di sini massa air yang terbentuk adalah 36 gram. Nah, bisa ya teman-teman, kita lihat contoh berikutnya. Sebanyak 6 gram magnesium bereaksi dengan 8 gram serbuk belerang. Nah, di sini ditanya, berapakah massa senyawa dari magnesium sulfida yang terbentuk? Nah, teman-teman, di sini sama seperti soal sebelumnya, kita tidak diberitahu apakah reaksi ini terjadi pada sistem tertutup atau pada sistem terbuka. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita lihat pada reaksi ini berlaku sesuai dengan hukum Lavoisier atau tidak. Tadi masih ingat, syarat hukum Lavoisier itu berlaku jika perbandingan massa yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien dari senyawa yang terbentuk. Maka di sini tadi reaksinya antara magnesium dengan serbuk belerang, berarti magnesium itu Mg ya, bereaksi dengan serbuk belerang yaitu S, maka akan membentuk magnesium sulfida MgS. Nah, di sini kita lihat untuk perbandingan koefisien dari MgS ini, ARMg kan sama dengan 24, ARS itu sama dengan 32. Maka 1 kali ARMg berbanding 1 kali ARS. Nah, berarti 1 kali 24 berbanding 1 kali 32. Maka di sini kita sederhanakan ya, 24 berbanding 32 sama dengan 3/4, maka kita lihat di sini perbandingannya sama ya, 6/8 juga sama dengan 3/4. Maka magnesium sulfida yang terbentuk sama dengan 14 gram. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya adalah bagaimana jika perbandingan dari massa yang bereaksi itu tidak sama dengan perbandingan koefisien pada senyawa yang terbentuk? Nah, teman-teman, jika nanti perbandingannya tidak sama, maka hukum Lavoisier itu tidak berlaku. Lalu bagaimana kita mengerjakan reaksi seperti itu? Nah, teman-teman, itu kita akan pelajari pada hukum yang kedua, yaitu hukum Proust. Nah, materi ini kita akan pelajari di part berikutnya ya. Untuk hari ini kita pahami dulu untuk materi hukum kimia, khususnya untuk hukum Lavoisier. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.